Dua jalur komunikasi kami lakukan. Pertama, produser saya ngontak timnya. Kedua, saya japri juga Kang Deddy Mulyadi. Gitu loh teman-teman. Tapi barangkali karena satu dan lain hal, beliau memang secara waktu nggak cocok kali ya waktu itu. Jadi inisiasi pertemuan Peggy dan Kang Deddy Mulyadi sudah pernah saya lakukan. Bahkan sudah pernah saya ingin amprokin di studio. Itu teman-teman, di studio The Prime Show saat Peggy Setiawan baru-baru keluar dari penjara waktu itu. Baru-baru keluar dari tahanan maksud saya, bukan penjara, tahanan lah. Gitu. Nah, kalau ini mau kita lanjutkan, kita mau pertemukan lagi nih Peggy dan Kang Deddy, ya semoga inisiatif kedua dari kita untuk mempertemukan Peggy dan Kang Deddy ini berbuah positif teman-teman. Gayung bersambut lah gitu. Itu. Sabar bang, masih banyak kegiatan kawal 7 terpidana dulu. Ya, saya balik lagi ya berarti memang itu kesibukan kan berarti ya. Atau juga beliau dari wawancara kok di Nusantara saya lihat wawancara sendiri. Artinya beliau lebih ke waktu aja kan. Waktunya menurut saya sih. Ya nggak ada alasan kalau beliau dulu pernah tampil di program saya 2 bulan yang lalu. Kemudian kita undang lagi sekarang memang waktunya padat mungkin berapa kali kesempatan nggak cocok tapi nggak klop waktunya. Kemudian kemarin beliau ada di TV stasiun TV lain Nusantara TV, artinya beliau juga sebetulnya mau untuk tampil gitu. Tinggal kita tunggu aja nanti. Jadi kalau teman-teman yang sependapat kita mau pertemukan Peggy dan Deddy Mulyadi, ya terus. Tapi yang saya mau bilang sama teman-teman, jangan terlalu cepat kita larut dalam suasana penghakiman aja. Lebih bijaksana aja kita kalau mau memberikan pandangan terkait dengan kasus ini. Gitu. Karena pasti dampaknya kedua sisi kan. Jadi seolah-olah yang dibenturkan Kang Deddy dan Peggy kan. Contoh gini, satu, Peggy pasti akan menjadi orang yang dalam posisi tersudutkan. Karena apa? Karena dia dianggap sombong, dia dianggap nggak tahu berterima kasih, dia dianggap orang yang nggak tahu diri segala macam gitu kan pasti kan. Tapi apakah Peggy demikian kawan-kawan? Peggy Setiawan demikian? Apakah memang kayak gitu karakternya? Jangankan Kang Deddy Mulyadi, Fitra Romadhoni, Rasman Arif Nasution disalamin suntangan ke mereka dia itu, ketemu dan dihadapin sama dia. Selama itu ada undangan, selama mereka berhadapan-hadapan. Apalagi sosok-sosok orang yang dianggap pernah punya jasa bagi dia, pasti dia sangat respect dan pasti sangat mau untuk ketemu. Satu ya. Yang kedua, pasti di sisi lain juga ada yang menganggap bahwa nih ada apa dengan Kang Deddy-nya sampai nggak mau ketemu dengan Peggy? Apa bener nggak mau? Atau jangan-jangan memang nggak ada kesempatan atau masalah sibuk atau fokus? Jadi publik jadi bertanya-tanya. Jadi dua sisi kan. Jadi ada yang dibenturkan di dalam hal ini. Peggy dibenturkan ke Kang Deddy, sebaliknya Kang Deddy juga dibenturkan ke Peggy. Padahal misinya sama tuh, misinya selaras tuh, kan tujuannya sama tuh, kasarnya satu kolam itu padahal. Kok dibentur-benturkan dengan satu kolam? Gitu loh kawan-kawan.
Prabowo dan Pak Jokowi aja dulu beda kolam, akhirnya satu kolam bisa kok. Aduh, ada aja netizen. Nggak usah dibentur-benturkan. PJ sama Kang Deddy. Oke, clear. Kita nggak usah masalah gitu. Oke, clear. Pokoknya kita kawal PK Saka. Ya, itu jelas. Ada yang nonton AB Plus dari malam nggak? PK Saka besok wajib live ya bang. Pasti. Kita kawal bisa-bisa. Kawal. Dan satu lagi ya teman-teman ya, ini kerja-kerja jurnalis seperti yang kami lakukan kan, kami dilindungi oleh undang-undang, dan kami juga harus tunduk pada rambu-rambu moral ketika kami bekerja. Jadi teman-teman, lagi-lagi saya ingatkan ini, mungkin ini untuk sekian kali, tapi nggak apa-apa lah, kayak kaset rusak, biarin, biar makin paham cara kerja jurnalis, etiket kami, tata kondak kami, pedoman kami dalam bekerja, rambu moral yang nggak bisa dilanggar. Satu, akurat. Informasi yang kami sampaikan kepada teman-teman harus memiliki nilai akurasi, jelas tentang peristiwa yang kami sampaikan. Kedua, itu independen. Independen artinya kami nggak terafiliasi atau nggak partisan. Ketiga, berimbang. Berimbang ini lebih kepada cover both side teman-teman. There's always two sides of story. Dari ada dua sisi dari sebuah cerita. Makanya kita nggak boleh hanya mengambil dari satu sisi cerita atau satu tudingan saja, satu perspektif saja. Tapi kita dituntut harus mengawal dari dua belah pihak ataupun dua sisi. Makanya kalau ada yang tanya kenapa harus ketemu Bang Pitra misalnya kemarin dan sebagainya, nah itu adalah upaya untuk keberimbangan, upaya untuk cover both side itu namanya. Dan yang terakhir, keempat, tidak bertikat buruk. Dalam setiap upaya kerja-kerja jurnalis, kami nggak punya intensi, kami nggak punya niat buruk. Contohnya untuk menjatuhkan seseorang, harkat martabat seorang, enggak. Ini kami pegang teman-teman. Jadi 4 ini jadi kunci kami untuk bekerja. Jadi silakan dikembangkan masing-masing. Bahwa hari ini, minggu lalu saya ketemu dengan RT Pasren, dengan Kavi, itu upaya untuk berimbangan. Dan dilakukan dan dilandasi oleh 4 rambu moral tadi. Semua kami lakukan di situ. Bahwasanya sekarang saya berupaya terus untuk kontak dan komunikasi dengan Pak Rudiana misalnya. Dan saya berharap ini kami bersambut juga. Teman-teman tunggu saja. Karena pada praktiknya kan upaya pencarian informasi ini kan nggak mudah. Tapi kami nggak patah arang. Kami akan coba terus gali informasi, kami akan coba terus minta waktu, dan semoga ini juga jadi tambahan informasi ke publik. Karena kan sangat sulit untuk mengaksesnya sekarang. Makanya bagi saya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maka kita akan coba terus teman-teman. Coba mencari informasi, telusuri terus informasinya, telusuri keberadaan dan lain sebagainya.